Block Motion Toys. Partnya itu udah diwarnain kan, ini inner frame-nya ada shingen putih. Hai, balik lagi di Mulki Only, dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review si blind box dari Motion Toys X Sembo. Dan ini dia si blind box dari Motion Toys dan Sembo Block. Dimana kalian tahu sih Sembo Blocks ini kan biasanya dia ngerilis mainan-mainan dari bricks atau kayak Lego kayak gitu. Nah, kalau si Motion Toys itu biasanya dia ngerilis mainan-mainan robot-robotan yang bisa dirakit atau misalkan yang udah jadi juga ada. Dan itu desainnya dia desain sendiri sih. Jadi udah pasti si Motion Toys itu dia udah original desainnya. Dan ini adalah blind box-nya. Jadi si desain-desain dari si Motion Toys ini dibikin sedemikian rupa jadi bricks atau kayak Lego kayak gitu. Kayaknya ya, karena gue belum pernah lihat sih. Dan karena ini blind box, kita bisa dapat salah satu dari 9 model ini. Dan kira-kira kita bakalan dapat yang mana? Ini dia kemasan Sembo Block Motion Toys-nya. Jadi di sini ada gambar Takeda Shingen-nya. Di atas ini ada logo Sembo-nya dan ini dia hologram lisensinya. Kemudian di sini ada logo Sembo figurnya. Di sini ada 9 karakter yang bisa kita dapat. Nah, cuma ada 6 aja yang ketahuan bentuknya. Kemudian bagian sini ngeliatin inner frame-nya dari si figurnya. Terus kayaknya kita bakal dapat kartunya juga. Kemudian di sini ada keterangan dalam tulisan Cina dan di sini juga sama nih, ini tulisan Cina juga. Dan ini gak cocok buat anak 3 tahun ke bawah. Atasnya cuma kayak gini aja nih. Jadi bukanya gimana? Bukanya dari sini nih. Kita buka. Kita dapat apa? Nah, ini dia. Ini yang akan kita dapat. Anjir. Ini melengkung begitu ya. Aduh. Ya, untungnya sih masih bisa kita lurusin ya. Tapi melengkung banget tadi. Wah, ini udah putih begini nih. Kemudian ada pegangan tongkat kayak gini, terus ada kartu heksagonal gambar Takeda Shingen putihnya. Kemudian di plastik warna ungu ini isinya adalah kartu juga. Dan kita dapat kartu Date Masamune dan bahannya ini bagus sih, ada hologramnya juga. Dan ini manual booknya yang tipis ya. Di sini ada cara perakitan inner frame-nya dan di baliknya ada cara perakitan armornya. Selanjutnya kita buka kantong yang pertama. Jadi isinya tuh runner-runner ya. Jadi pertama kita dapat si stand base-nya kayak gini. Kemudian kita dapat runner tangannya, runner join-nya, dan runner untuk waist-nya kayak gini. Selanjutnya kita buka kantong yang kedua, di mana di dalamnya ada part-part yang enggak pakai runner. Dan ternyata part-partnya itu udah diwarnain kayak gini dan ini cakep sih. Plus detail-detail kecilnya itu juga udah di pre-painted. Dan bahannya gua suka banget. Ini bagus dan tebal sih bahannya. Untuk perakitannya buat gua yang suka rakit gunpla, ini simple dan enggak ribet sama sekali. Tapi cukup menarik sih, karena kita harus rakit inner frame-nya dulu, baru armornya menyusul. Tapi gua harus jujur, snafitnya itu sedikit keras, tapi so far nggak ada masalah. Dan ini inner frame-nya kalau udah jadi proporsi badannya tuh emang cebol ya. Dan ya ini polosan kayak gini aja inner frame-nya. Setelah inner frame-nya kita lanjut pasang armornya yang sama aja snafitnya itu masih agak keras. Tapi yang nggak terlalu jadi masalah karena partnya tuh gede dan prosesnya itu simple banget. Tapi sayang simlennya di bagian kaki itu kelihatan banget punya gua. Dan selain itu di bagian kepala juga kelihatan kayak gini. Nah, jadi setelah kita rakit, ini yang bakalan kalian dapatkan. Pertama kita dapat body unitnya, kemudian dapat sepasang tangan terbuka, dapat sepasang tangan mengepal, dapat 2 buah katana yang bisa disimpan di waist samping. Kita juga dapat kapak yang gede banget, dan ini keren banget sih. Catnya tuh bagus banget. Terakhir, kita bakalan dapat stand base-nya kayak gini.
Selanjutnya kita bahas body unitnya yang menurut gua buat mainan yang gua dapat di bawah harga 100 ribuan sih ini oke banget. Desain Takeda Shingen dari Mou Shoutoush yang berwarna putih dengan proporsi badan yang dikecilin dan agak chibi, tapi kepalanya nggak digedein, jadinya masih kelihatan gagahnya dan gaharnya. Dan yang patut diapresiasi adalah detailnya. Walaupun dia kecil, tapi detailnya tuh nggak kaleng-kaleng. Apalagi dia udah prepaint, jadinya cakep banget detailnya. Kepalanya kayak gini, jadi desain kepalanya tuh bagus banget, ini gahar banget. Ciri khas helm samurai Jepang lah. Cuma ada sedikit kurang rapi di cat hitam di mukanya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Terus gue juga suka banget tanduknya, panjang dan menjulang. Rambutnya juga menarik perhatian ya. Robot tapi berambut itu gimana gitu. Tapi detailnya tuh lumayan oke sih. Nah ini dia bodinya yang punya bentuk muka harimau. Detailnya tuh oke banget. Apalagi kalau kalian tambah panel lain, gue yakin bakal nambah cakep lagi. Kemudian shoulder padnya ciri khas armor samurai dan makin cakep dengan pre-paintednya. Tangannya kayak gini, nggak terlalu neko-neko. Waist depannya kayak gini, kemudian waist sampingnya pakai armor samurai, dan waist belakangnya gue suka sama bentuk desainnya. Dan ini bagian punggungnya kayak gini, jadi ada bolongan yang gue nggak tahu buat apa, dan ada detail emasnya juga. Kemudian ini dia kakinya dengan desain yang keren banget, ditambah panelan yang melimpah. Tapi sayangnya simplennya tuh kelihatan. Kemudian si Takeda Shingen ini punya tinggi 10 sentian aja. Dan ini perbandingan sama Gunpla HG Gundam MK2 yang punya tinggi 13 sentian. Kemudian ini sama si FRS Ultraman yang punya tinggi 15 sentian. Artikulasi kepala ke atas ke bawahnya tuh bagus banget. Ke sampingnya kayak gini nih, udah luas banget. Muter juga bisa 360 derajat kayak gini. Nah, shoulder padnya gerakannya sedikit aja dan armornya juga sedikit juga. Tentangan tangannya kayak gini, tekukan tangannya cuman segini aja, tangannya udah pasti bisa diputar. Bodinya ke depan ke belakangnya kayak gini, samping-sampingnya udah luas banget dan dia juga bisa diputar seperti ini. Waist depan nggak bisa digerakin, waist samping bisa kayak gini, waist belakang malah bisa digerakin kayak gini. Nah, kakinya ke sampingnya cuman segini aja, ke depannya jauh banget kayak gini, ke belakang juga jauh. Tekukannya cuman begini aja, kakinya ke depan ke belakangnya kayak gini, ke samping-sampingnya kayak gini. Joinnya tuh kokoh banget kayak gini. Dan nggak ada masalah juga saat dia harus berdiri. Dan ini dia si Sembo Block Mou Shoutoush Takeda Shingen putih dengan aksesorisnya. Dan udah pasti ini keren lah ya. Dan build quality-nya udah bagus, walaupun simplen di kakinya kelihatan, tapi so far gua puas kok. Dan playability-nya juga lumayan, walaupun pergerakannya nggak seluas Gunpla HG, tapi kalau dibandingkan sama Gunpla SD ya udah jauh lah. Apalagi ditambah aksesorisnya yang lumayan juga, jadi gue cukup puas lah pas mainin. Ya, walaupun armor tangannya kadang-kadang suka copot kalau ganti tangan. Gimana menurut kalian? Nah, jadi kesimpulan review kita untuk si blind box dari Sembo Block Mou Shoutoush ini untuk di bawah harga 100 ribuan sih ini oke banget. Rakitnya simple, desain dari si Mou Shoutoush-nya udah keren banget, detailnya bagus, dimainin pun ini oke juga. Buruan, beli kalau misalkan stoknya masih ada. Itu aja review kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.